Selamat bertemu kembali di Uniki Channel. Kali ini kita membahas bagaimana menggunakan objek-objek yang ada di Eclipse untuk mendesain aplikasi Android. Nah, yang pertama silakan Anda jalankan Eclipse-nya. Kemudian halamannya sudah Anda tata seperti ini. Ada kolom Package Explorer, kemudian ini masih kosong tengahnya. Kemudian satu lagi ada outline, karena tampilan ini nanti akan kita gunakan pada saat kita mengerjakan sebuah project. Nah, silakan dibuat project baru. Kita buat. Kalau nanti misalnya melalui file new, kemudian kalau di sini tidak ada Android Application Project, kita bisa memilih project saja. Nah, kemudian kita pilih di folder Android ini, kita pilih Android Application Project. Nah, sedikit berbeda ya, kalau di sini sudah ada file new kemudian Android Application Project, maka ketika kita klik maka langsung dibawa ke konfigurasi nama aplikasi kita. Tapi kalau dari new kemudian project, maka kita harus memilih jenis project yang akan kita buat di folder Android ini, yaitu Android Application Project. Kita pilih ini, kemudian next, baru kita inputkan nama aplikasi kita. Kita buat saja misalnya latihan 2. Ingat, tanpa spasi, kemudian harus diawali oleh huruf besar. Kemudian kita nextkan saja ini. Ini juga kita nextkan. Kalau mau mengatur ikonnya silahkan diatur. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Kita gunakan saja default ini. Kemudian kita nextkan. Kemudian di sini juga kita nextkan. Kemudian nama activity name-nya kita gunakan saja yang ini. Tentu di tutorial sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana syarat menuliskan nama activity name dan layout name, termasuk apa itu activity name dan apa itu layout name. Kemudian ini kita finishkan saja. Nah, setelah project kita tampil, maka biasanya di bagian tengah ini ditampilkan satu objek yang tulisan hello world ini. Dan nanti ini kalau tidak kita gunakan boleh kita hapus. Caranya kita tinggal klik kanan saja objek ini, kita klik kanan, kemudian tinggal kita delete, atau nanti Anda bisa melakukannya dengan mengaktifkan objek yang ada di dalam form ini, kemudian kita tekan tombol delete pada keyboard kita. Nah, kemudian untuk mengganti title ini, title dari lembaran kerja kita ini atau form kita ini, kita bisa lakukan dengan mengklik folder value yang ada di dalam folder res. Folder value kita buka, kemudian string. Kita double klik string ini. Kemudian di bagian app name ini kita klik. Kemudian kita ganti, ini ada name, property-nya name, kemudian value-nya kita ganti menjadi, katakan misalnya biodata, kita buat saja biodata. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian kita save all supaya terupdate. Nah, kita kembali ke file activity main tadi, kita klik. Nah, kalau ini masih belum terbuka, kita close saja file file activity ini, kita tutup saja dulu. Begitu juga ini kita tutup saja, yang penting tadi sudah kita ganti. Kemudian kita buka lagi file activity main atau file desain kita, halaman desain yang ada di folder res, kemudian folder layout. Kita buka lagi. Nah, di sini sudah terganti. Nah, mengenai alamat-alamat file desain dan alamat file Java di tutorial sebelumnya saya sudah jelaskan ini. Nah, sekarang pada materi ini yang kita pelajari adalah bagaimana menggunakan tools yang ada di palette ini, dan mungkin nanti sedikit tentang modifikasi tag XML-nya. Ya, jadi sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa tampilan form kita ini ada dua. Ada graphical layout. Graphical layout-nya seperti ini. Kita bisa mendesain secara graphical atau visual.
Sedangkan untuk activity main yang XML, file XML-nya, maka kita mendesain dengan tag XML. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Nah, kita gunakan cara yang mudah dulu untuk mendesain ini dengan menggunakan palet. Nah, sebelumnya saya mau jelaskan bahwa palet ini sudah dikelompokkan atau dibuat dalam beberapa kategori. Misalnya di dalam folder form widget ini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan, termasuk untuk menuliskan teks atau menampilkan teks. Kemudian ada button, ada ini nanti untuk menuliskan teks itu ada text view ini. Text view ini ada beberapa bentuk ya, ada text view seperti biasa, kemudian large, ada medium, ada small. Kemudian button, tombol. Nah, ini button, ini small, ada off, ini tombol. Ada checkbox, ada radio button, ada check text view, spinner, ada spinner. Nah, spinner ini nanti kalau di Visual Basic ini namanya combo box. Ya, kemudian ada beberapa lagi nanti yang bisa kita gunakan. Begitu juga untuk berikutnya ada text field. Nah, ini juga kategori berikutnya atau kelompok berikutnya. Nah, text field ini berisi tools yang dapat kita gunakan sebagai input text atau untuk menuliskan teks. Ya, ini sama dengan edit text ya. Jadi ada beberapa jenis di sini. Ada plain text, ada instance, last name, ada password. Nah, ini misalnya nanti kalau yang kita inputkan password, maka ada baiknya yang kita gunakan adalah model password. Ada juga nanti yang angka saja atau numerik, maka boleh yang kita gunakan ini. Misalnya email, format email, ada format nomor telepon, ada address atau alamat dan lain-lain. Ya, ada jam, ada tanggal. Nanti silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Ada layout yang berhubungan dengan tampilan. Jadi palet atau tools yang kita gunakan yang berhubungan dengan penataan tampilan. Ya. Ada composite. Ya, di composite ini nanti termasuk list view ini yang sering kita gunakan. Ada expandable list, ya, ada tab dan yang lain, ada scroll, ya, image, ada folder image. Nah, image ini nanti tools yang kita gunakan untuk multimedia ya, atau media ya, misalnya image button, ada galeri, media controller, misalnya untuk menampilkan video. Nanti boleh kita gunakan tools yang ada di dalam kategori image and media. Time and date. Nah, ini berhubungan dengan waktu dan tanggal, atau ini misalnya kalender, menampilkan kalender, jam, nanti di sini ada. Dan yang lain. Ini nanti boleh kita coba kita gunakan, ya. Tetapi rata-rata kalau kita merancang sebuah aplikasi yang sederhana, yang paling banyak digunakan atau diakses itu ini form widget, kemudian text field, ada layout, kemudian image and media, dan time and date. Nah, ini nanti yang sering. Nanti pada materi kita ini akan sering kita gunakan. Ya. Nah, contoh misalnya kita mau menampilkan atau menuliskan teks, menampilkanlah terlebih dahulu ya, menampilkan teks di dalam form kita ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita tinggal cari tools yang kita gunakan di palet. Nah, tools untuk menampilkan teks di sini saya sudah jelaskan di awal tadi. Kita dapat menggunakan text view ini. Ya, text view ada beberapa jenis, ada text view biasa, ada large, ada medium, kemudian ada small. Nah, contohnya misalnya kita mau menggunakan yang jenis ini, large ini. Jadi caranya tinggal kita klik tahan objek yang kita butuhkan untuk menampilkan teks. Kemudian kita klik tahan, kita tarik ke dalam form kita. Jadi kita klik tahan, kemudian kita tarik di dalam form kita. Jadi terserah mau kita letakkan di mana. Jadi contoh di sini. Oke, nah tulisan ini masih tulisannya large text. Nah, ini nanti boleh kita ganti dengan menggunakan properties. Jadi tampilan properties ini boleh kita manfaatkan untuk memodifikasi karakteristik dari teks ini, termasuk tulisannya. Jadi properties ini sudah saya jelaskan pada tutorial sebelumnya fungsinya seperti apa. Nah, misalnya mau kita ganti tulisannya, jadi kita tinggal cari di properties ini teks. Jadi contoh ini di text view ini, di sini ada text view. Kalau masih ditutup foldernya, boleh kita klik tanda tambahnya ini sehingga terbuka. Nah, teksnya ini tinggal kita ganti. Misalnya kita buat selamat datang.
kemudian kita enter. Nah, sehingga terbentuk seperti ini. Nah, kalau tulisannya ini terlalu kecil, kita memperbesar, maka di sini ada text size. Nah, ini ada text size, tinggal kita perbesar. Misalnya kita buat 30, kita enter. Nah, ini semakin besar. Kita buat 35, kita enter, maka semakin besar. Ini ya. Jadi itu untuk memperbesar file teks. Kemudian yang sering kita gunakan lagi adalah text color, warna color atau warna teks. Jadi untuk warna, kalau di Eclipse dia menggunakan format kode HTML ya, atau kode dalam bentuk hexa, kode warna dalam bentuk hexa. Jadi biasanya untuk kode hexa dari sebuah warna itu selalu diawali oleh simbol crash, kemudian terdiri dari 6 digit karakter dan angka ya. Jadi misalnya kita buat F sembarangan ya, nanti kode warna ini boleh Anda lihat di menggunakan aplikasi yang lain, Photoshop, atau Anda cari saja kode warna di internet, seluruh kode-kode warna dalam bentuk heksadesimal. F65A, B 6 karakter 1 2 3 4 5 6. Saya berusaha seperti ini, kemudian kita enter. Nah, nanti warnanya seperti ini ya. Nanti untuk kode warna yang lain silakan Anda lihat ya. Kemudian ini textile. Nah, textile ini textile. Nah, terdiri dari ada normal ya seperti ini, ada bold berarti tebal, italic ditebalkan seperti ini. Kalau italic dimiringkan. Jadi nanti boleh Anda modifikasi ya yang lain. Nah, berikutnya misalnya kita buat seperti ini. Large ini kita buat lagi di sini. Oke, kita buat misalnya teksnya mana teks. Oke, teksnya kita buat misalnya npm, kemudian kita enter. Kemudian di depannya kita letakkan satu edit text. Ya, ini namanya text view ya, atau jenis objeknya adalah text view. Lalu di depannya kita letakkan sebuah edit text supaya nanti bisa kita tuliskan npm kita. Nah, kita ambil dari folder atau kategori text field. Nah, di sini dia. Contoh saya ini yang kita gunakan yang ABC ini. Lalu sama seperti tadi kita letakkan di dalam form kita di depan npm. Nah, ini kita geser ke kiri. Nah, kalau bisa kita tekan shift ya, kemudian kita klik tahan, kita perkecil. Nah, seperti ini. Begitu juga untuk yang sebelah kanan ini. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi kita tekan tombol shift, kemudian kita perkecil seperti biasa, gambar seperti biasa kalau Anda perkecil di Microsoft Word juga. Oke, seperti ini, sehingga ukurannya seperti ini. Kemudian untuk memberikan identitas dari teks, edit text ini, maka kita bisa mengganti, kalau di sini di properties ID ya, kalau di visual ini namanya name. Nah, untuk ID ini ada aturannya. Untuk ID ini harus diawali oleh add plus kemudian ID garis miring. Jadi ini nanti jangan dihapus, ini add plus ID garis miring. Yang perlu kita ganti itu adalah tulisan ini setelah garis miringnya. Jadi kita buat misalnya namanya txt npm. Jangan ada spasi, tidak boleh ada spasi. Kemudian setelah itu kita enter. Nah, ini ditampilkan. Ini konfirmasi bagi kita untuk mengupdate name dari edit text ini tadi, supaya diupdate dia di coding XML-nya dan diupdate di Java. Jadi kita yeskan ini untuk update ke coding XML. Kemudian ini kita okekan untuk mengupdate ke Java. Kita okekan. Jadi jangan sampai di cancel ini. Nanti kalau Anda cancel berarti name-nya tidak diupdate di coding XML-nya, di coding design, dan di Java-nya juga tidak diupdate. Sehingga ketika kita codingkan, objek ini tidak dikenali. Tapi kalau sudah kita yeskan dan kita okekan tadi, maka ini dikenali nantinya. Oke, berikutnya kita buat lagi tulisan. Ya, seperti ini. Berarti objeknya tadi adalah text view. Kita ambil dari form widget. Nah, kita gunakan yang large text ini. Kita letakkan lagi di bawahnya, misalnya seperti ini. Lalu teksnya di property kita ganti menjadi nama. Oke, kita buat seperti ini. Nah, kita butuhkan lagi edit text. Nah, berarti kita ambil dari text field.
Nah, kita buat lagi ini. Nah, kalau modelnya seperti ini berarti ini yang kita geser sebelah kanan, kita masukkan lagi ke dalam supaya sejajar dengan edit text nama. Nah, sudah seperti ini. Kemudian name-nya kita ganti. Sekali lagi jangan hilang add plus ID garis miring. Nah, ini kita ganti menjadi txt nama. Kita enter. Kemudian ini harus kita yes-kan. Kemudian kita oke-kan. Oke, nah kalau sudah, kita buat satu lagi di bawahnya. Contoh misalnya button, terserah yang mana yang Anda gunakan. Biasanya sih kalau normal ini tombol yang biasa ini, kita klik tahan, kita tarik ke dalam. Seperti ini. Kemudian kita ganti teksnya. Kita buat misalnya teksnya, misalnya simpan. Oke, kita enter. Oke. Kemudian ID-nya kita ganti. ID-nya atau name-nya kita ganti dengan B simpan seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, ini juga kita yes-kan. Pokoknya setiap untuk ganti ID, kemudian kita enter, ini harus kita update di XML, kita yes-kan, kemudian kita oke-kan untuk Java. Oke, berarti perhatikan tadi, objek ini, tombol ini, kemudian ini, dan ini, kita sudah kasih name-nya. Nah, di outline kita bisa lihat ini, text view 1 ini di mana? Oh, ini tulisan selamat datang. Coba kita klik, maka ini diaktifkan. Text view 2 ini tulisannya npm, berarti kan yang ini. Coba kita klik di outline, maka itu diaktifkan. Nah, ini txt npm, tipenya adalah edit text. Nah, itu text view 3. Nah, ini nama, berarti yang ini. Kalau kita klik, maka ini diaktifkan. Begitu juga untuk edit text berikutnya. Nah, ini tombol. Jadi B simpan itu ID-nya, yang ada dalam kurung ini adalah tipenya. Yang sebelah kanan berikutnya terakhir adalah tulisannya. Nah, itu ya untuk penggunaan objek. Nanti ada yang lain di sini, misalnya radio button, nah, checkbox. Nah, ini checkbox. Ini juga radio button. Ya. Nah, ini radio button. Ya, boleh yang lain nanti Anda coba tampilkan saja di sini. Untuk mengganti tulisannya juga seperti tadi. Ya. Untuk warna juga seperti tadi. Nah, berikutnya nanti kalau kita jalankan ini, ya sudah bisa ya Anda jalankan ya. Coba seperti minggu kemarin kalau kita jalankan, karena ini pertama sekali maka perlu kita konfigurasi dulu. Oke, saya buat saja namanya di sini conf. Saya buat saja seperti itu, kemudian saya pilih projectnya, ini tadi latihan 2, saya okekan, kemudian targetnya ini emulator 3, ini saya gunakan saja, ini emulator 3. Nah, kita tunggu sebentar, ini saya save dulu, kita tunggu sebentar supaya ditampilkan emulator kita, supaya kita nanti bisa lihat hasilnya seperti apa. Nah, emulator kita sudah mulai berjalan, tetapi masih belum terbaca semua ya, belum normal. Kita tunggu saja sampai nanti ditampilkan tampilan utama dari dari emulator kita, dan project kita akan ditampilkan. Nah, emulator kita sudah dijalankan. Kita ini masih digembok, kita klik gemboknya ini, kemudian kita klik tahan, geser ke kanan. Oke, kita tunggu supaya ditampilkan aplikasi kita tadi yang sudah kita desain. Perlu saya jelaskan di sini, untuk membuat emulatornya atau Android Virtual Device-nya di tutorial pengenalan interface sebelumnya sudah saya jelaskan ya, karena kalau kita mau konfigurasi nanti, maka kita harus menentukan mesin emulator yang kita gunakan yang mana. Jadi Android virtualnya harus sudah kita sediakan. Nah, kita lihat ya, aplikasi kita sudah ditampilkan. Nah, ini ada edit text ya, npm, kemudian ini edit text untuk nama ya, ini kita backkan saja. Kemudian ada checkbox ya, seperti ini. Kemudian ada radio button ya. Ini juga ada tombol simpan ya. Nah, coba kita tambahkan kembali satu lagi tombol yang lain. Oke, coba kita tambahkan tombol yang lain, misalnya button ini kita letakkan saja di sini. Nah, atau di bawah inilah kita buat. Oke, kita buat teksnya misalnya keluar. Kemudian kita enter.
ID-nya kita coba ganti menjadi btn keluar, kemudian kita enter. Ini kita buat saja b keluar supaya mudah ya. Ini kita enter, kemudian kita yes-kan, kemudian kita oke kan. Nah, perlu saya ingatkan, kalau ini kita jalankan, coba ya kita save dulu. Nah, kita jalankan. Ini tadi ya, kalau kedua kalinya dan seterusnya ini tinggal kita klik saja nama konfigurasinya ya. Tidak perlu lagi kita konfigurasi karena di pertama tadi sudah kita konfigurasi. Kita jalankan, kita lihat ini nanti di restart dulu yang lama, nanti dibuka lagi yang baru. Kita tunggu. Oke, aplikasi kita sudah ditampilkan dan tombol keluar sudah ditampilkan di sini, cuman ini tidak berfungsi. Nah, contoh misalnya supaya berfungsi, maka kita harus membuat codingnya. Di tutorial sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa untuk membuat coding itu berarti kita harus mengetik codingnya di file Java. Sebelum kita mengetik coding, maka ada dua metode untuk membuat perintah pada tombol ini. Yang pertama kita gunakan listenernya. Kita ketik nanti coding di listenernya, artinya coding Java yang menangkap ketika kita klik ini. Tetapi ada juga cara lain, yaitu menambahkan properti on click di tombol keluar ini, supaya nanti pada saat kita klik itu, maka on click itu kita gunakan sebagai metode tambahan pada coding Java. Nah, saya supaya lebih mudah, maka saya sarankan Anda ketika menggunakan tombol atau ada tombol yang dieksekusi, maka tambahkan properti atau coding XML di masing-masing objek tombol atau button. Nah, apa yang ditambahkan? Properti on click-nya. Jadi tinggal kita double klik ini, kita double klik, maka di coding XML dia akan memblok coding dari button. Jadi sekali lagi ya, sudah saya jelaskan tadi, ini ada tampilan graphical layout, kemudian ada tampilan coding XML. Nah, kalau kita mau membuat coding dari tombol atau menambahkan coding dari tombol keluar, tinggal kita double klik saja objek yang mau kita modifikasi tombolnya, double klik. Nah, ini langsung di blok. Berarti ini codingnya. Nah, kita tambahkan saja coding apa ini XML ini, kita enter di sini. Ya, supaya tidak ini, karena ini penutupnya ya. Jadi button diawali oleh buka kurung siku, kemudian tipenya adalah button, ini propertinya. Jadi propertinya ini selalu diawali oleh Android ya. Properti pertama ID, nah nilainya adalah ini. Kemudian layout width, ini nilainya, dan yang lain. Penutupnya ini. Ya, termasuk teksnya tadi. Jadi teksnya ini juga boleh kita ganti ya. Jadi kalau ini misalnya saya buat exit, maka tidak harus dari properti, kita bisa ganti dari sini, dari XML ini misalnya kita buat exit. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat di graphical layoutnya, nah ini pasti sudah berubah. Nah, itu ya. Jadi coba kita double klik. Nah, di sini untuk property on click-nya sekali lagi selalu diawali oleh Android, kemudian titik 2, kemudian on click. Dan kita buat saja namanya, kita buat saja aksi ya. Jadi ini ya, sekali lagi namanya kita buat aksi, dan aksi ini nanti akan kita gunakan sebagai nama metode pada coding Java-nya. Jadi melalui pemanggilan aksi ini nanti, maka aksi ini sudah dikenali sebagai event klik pada saat kita klik tombol exit ini di desain kita. Jadi untuk menangkap aksi itu, maka melalui properti atau event on click ini. Jadi tadi namanya kita buat aksi. Ya, jadi nanti untuk setiap tombol on click ini yang kita eksekusi ya, setiap tombol yang kita kasih perintahnya, maka ini kita tambahkan on click sama dengan aksi. Sehingga nanti ketika kita klik pada saat sudah jalan, misalnya ini kita klik, maka kita bisa kasih perintah di sini dan perintah itu bisa dieksekusi. Ketika kita klik ini, maka aksi klik itu disimpan di dalam aksi ini. Nanti baru kita kasih perintah di Java itu ketika aksi ini sudah berisi atau sudah diklik, maka perintahnya apa. Nah, itu. Nah, tentu untuk melakukan itu, maka kita buka file Java. Ini kita tampilkan kembali ini tampilan graphicalnya.
Nah, kita buka file Java-nya dari folder src, kemudian folder com.example, kemudian main activity. Nah, ini ditampilkan. Nah, untuk main activity perlu saya jelaskan ke Anda bahwa kedua file ini, main activity dan desainnya, ini file desainnya, ini file Java-nya, ini sudah terhubung. Kenapa bisa terhubung? Karena Anda perhatikan di prosedur protective void on create ini. On create ini maksudnya pada saat dibaca pada saat dibaca aplikasi kita, maka yang pertama dieksekusi adalah ini. Ya, nah perhatikan di sini ada pengaturan dari view atau tampilannya. Jadi di sini sudah diatur tampilannya adalah diambil dari resource, dari folder resource ini, kemudian folder layout ini. Filenya sebagai desainnya adalah file yang bernama activity main, berarti ini file desainnya. Nah, itu sebabnya nanti ketika kita jalankan project kita ini, maka sebenarnya yang dieksekusi pertama sekali itu adalah file Java ini. Karena di dalam file Java ini sudah terletak perintah-perintah dari aplikasi yang kita buat. Nah, kalau kita perhatikan dari blok protective void on create, atau ketika project kita ini dijalankan, maka di dalam ini sudah ada pengaturan tampilan yang ditampilkan atau desain yang ditampilkan adalah activity main. Nah, activity main itu tadi ini file desain kita. Nah, yang ini berarti ketika kita jalankan aplikasi kita itu, maka yang ditampilkan adalah ini. Nah, itu sebabnya di sini di set content view, maka yang dibuat di sini adalah file activity main. Jadi kalau misalnya saya punya satu file desain lagi di sini, maka file desain itu yang saya tampilkan pertama sekali, maka ini harus diganti. Activity main ini harus diganti. Ya, yang menjadi content view-nya. Nah, itu gunanya ini. Jadi ini gunanya untuk mengatur file yang ditampilkan pertama sekali ketika project kita ditampilkan. Nah, kemudian untuk konstruksi dari file Java-nya ini, kalau kita buka ini yang bagian importnya ini, maka di sini ada beberapa referensi yang sudah ada. Ya, ini referensi-referensi nanti yang dibutuhkan oleh setiap blok atau fungsi atau modul-modul nanti di atas ini. Ya, jadi contoh misalnya bundle ini, referensi bundle ini dibutuhkan di sini di on create. Jadi nanti kalau belum ada referensi on bundle ini, maka ini error, tak bisa kita gunakan blok ini. Begitu juga activity. Activity ini digunakan referensinya karena di sini kita buat. Jadi kelas main activity atau file Java ini. Jadi setiap file Java ini dianggap sebagai kelas ya. Jadi di Java file itu dianggap sebagai kelas. Jadi kelas main activity extend atau turunan dari referensi activity. Nah, ini ya, activity. Begitu juga menu. Menu ini kita gunakan. Nah, ini di bawah di di blok menu. Nah, blok menu ini nanti berfungsi untuk menampilkan menu. Ya, ini masih belum kita gunakan di sini, tapi kita biarkan saja. Nah, untuk tombol yang tadi, yang ini berfungsi, ini kita gunakan ya kalau kita klik nanti maka ditutup project kita ini, berarti kita buat perintah untuk menutup. Ya, jadi kita tinggal tambahkan perintahnya di sini. Kita enter saja, kita buat seperti ini, public void. Jadi perhatikan yang huruf kecil semua, public void. Tadi namanya ini, nama on click-nya apa tadi? Nah, ini aksi. Ya, jadi kita samakan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa event on click, nama atau nilai dari event on click ini akan digunakan sebagai nama prosedurnya di Java. Jadi public void aksi dalam kurung view, ya, karena berhubungan dengan tampilan. Kemudian kita buat saja di sini nilainya adalah click. Kita buka kurung, kita enter. Nah, perhatikan di sini konstruksi Java itu ketika kita buat satu blok, maka diawali oleh public, ya. Kemudian ada juga nanti private ya. Ini karena beda ya public dengan private. Kalau private berarti khusus dia, kalau public berarti berlaku umum. Void, kemudian ini nama prosedurnya, kemudian ini fungsinya, nilai baliknya,
Kemudian ini nama atau variabel. Nah, khusus untuk mengklik tombol, maka perlu kita seleksi di sini apa sih yang diklik itu. Tetapi sebelum itu kita lihat di sini ya, ini masih error. Karena ini masih di garis bawahi. Nah, ini terjadi karena belum ada referensi penggunaan view. Nah, kalau seperti itu, cara cepatnya tinggal kita klik tanda silangnya ini. Kita klik. Kemudian kita klik ini import view-nya. Kita tambahkan referensinya. Jadi kalau belum ada referensinya, kita tinggal tidak bisa menggunakan view ini. Kita double klik. Sehingga di atas ini sudah ditambahkan referensinya. Jadi perhatikan referensi untuk view ini import Android view. Nah ini ya, penulisannya, perhatikan penulisannya harus benar. Sehingga di sini sudah bisa kita gunakan ini. Nah tinggal kita buat seperti ini. Switch, klik, ini ya dalam kurung. Klik titik get ID. Ya, get ID. Kita buat buka kurung, tutup kurung, kemudian tutup kurung lagi. Kita buka kurung awal, kita enter. Tutup kurung ini pasangan dari buka kurung ini. Ya, kemudian tinggal kita buat case r titik id titik. Nah ini tadi button, namanya tadi kan button keluar, ini tadi id-nya ya, id untuk ini tadi, ini b keluar. Jadi di Java tinggal kita buat r titik resource, maksudnya ambil id dari objek yang bernama atau ber-id ini, tadi kita pilih ini b keluar. Nah, kalau di file activity main atau file desainnya tidak ada yang salah dan sudah benar tadi nama-namanya itu kita buat dan sudah kita simpan pada saat kita ganti name-nya, maka di sini diupdate di Java. Setelah terupdate bisa terbaca Java. Tapi kalau ini masih error, di file kita ini masih error, maka di Java tidak bisa mengakses itu. Jadi objek-objek yang ada di sini kalau masih error, Java tidak bisa mengaksesnya. Jadi pastikan itu sudah tidak error. Kalau error nanti ini biasanya dikasih tanda silang di file desain kita ini. Nah, karena ini tidak error, coba kita buat titik di sini, maka ini bisa diakses. Semua objek yang ada di file desain kita itu bisa diakses, termasuk tombol tadi. Jadi tadi ID-nya adalah B keluar, tinggal kita pilih nih, B keluar, double klik saja, titik 2. Oke, kita buat ini break, titik koma. Nah, perintahnya tinggal kita buat di sini, this finish. Oke, titik koma. Nah, perhatikan ya, semua coding Java harus diakhiri dengan titik koma. Itu ya, perintahnya ya, baris perintahnya harus diakhiri oleh titik koma. Sedangkan untuk blok diawali dengan nama blok dan parameternya, kemudian buka kurung, kemudian tutup kurung kurawal. Jadi kita harus perhatikan nanti konstruksinya ini. Jadi kurung kurawal ini tadi untuk switch. Yang ini, nah ini pasangannya. Jadi buka kurung ini, penutupnya adalah ini. Gitu ya. Jadi kita harus perhatikan ya konstruksinya karena ini terstruktur. Sedangkan yang ini penutup dari sini, dari kelasnya. Gitu ya. Jadi ini. Jadi semua terstruktur ya, bloknya terstruktur. Jadi semua coding ini ada di dalam kelas yang bernama main activity. Perhatikan main activity itu nama dari file Java kita yang ini. Seperti ini nama filenya. Jadi sama ya. Jadi kelasnya sama dengan nama filenya. Sedangkan untuk content view-nya tadi yang ini yang dibaca pertama sekali ketika dijalankan. Itu adalah nama file dari desain. Ya, yang ini di atas ini referensi penggunaan objek maupun nanti referensi penggunaan fungsi atau modul yang kita butuhkan dalam membangun aplikasi kita. Jadi sekali lagi ini referensi. Kalau yang ini di atas package ini nama dari package project kita. Ya. Yang pertama sekali dijalankan ketika kita run atau kita jalankan project kita adalah bagian dari on create ini. Nah, coba kita jalankan, kita save all dulu. Oke, kemudian kita jalankan lagi konfigurasinya. Kita lihat project kita nanti di restart lagi ini. Kita tunggu. Oke, di restart seperti itu. Oke, sudah dijalankan.
Ini tadi tombol simpan, belum ada perintah ya. Kemudian kalau kita klik exit, maka ini ditutup. Berarti perintah yang ini tadi sudah bisa dibaca oleh aplikasi kita ketika kita jalankan. Coba saya jalankan lagi tadi. Ini ya biodata. Nah ini ya kita exit. Berarti ketika kita exit, maka aksi klik itu ditangkap oleh aksi ini, prosedur ini. Kemudian dia seleksi. Yang diklik itu ID-nya apa? Objek yang ber-ID apa? Nah, tadi kan sudah kita seleksi di sini. Switch, ambil ID yang diklik. Jadi kita asumsikan ini variabel baliknya. Ambil ID yang diklik itu dan simpan di variabel klik. Nah, kalau variabel kliknya ID-nya adalah B keluar. Nah, ini case R ID. ID-nya adalah keluar. Yang diklik itu ID-nya adalah keluar, maka yang dilakukan adalah finish. Jadi this finish ini adalah perintah untuk keluar. Nah itu ya, ketika kita klik ini, maka ini ditutup. Nah begitu ya perintah sederhananya ya, sekali lagi konstruksi atau perintah sederhana dari aplikasi kita ini, khususnya untuk penggunaan objek. Jadi sekali lagi saya ingatkan nanti untuk penggunaan tombol, maka setelah Anda desain tombolnya Anda buat, maka jangan lupa di tombol itu di tag XML-nya Anda tambahkan ini. Supaya nanti pada pengkodian aksi untuk klik itu kita asumsikan namanya adalah aksi. Jadi aksi ini boleh Anda ganti ya dengan yang lain, tetapi Anda samakan nanti untuk setiap tombol dan ini jangan ada spasinya ya. Anda buat tanpa spasi. Mau huruf besar juga tidak apa-apa, tetapi di sini di coding Java-nya nanti harus sama. Jadi kalau huruf kecil semua, maka nama prosedur di sini juga harus ditulis dengan huruf kecil, harus sama. Demikian tutorial untuk penggunaan objek di Eclipse. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk membantu pemahaman Anda untuk penggunaan dari tools ini dan untuk mendesain. Sekali lagi nanti silakan Anda coba Anda gunakan yang lain supaya Anda bisa memahami lebih dalam. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.